sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya, artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram, berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Setahu kita teman ini kerja di sebuah kantor yang tidak ada masalah. Oh ya sudah, ambil aja, nggak usah bilang ini halal atau haram, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau jelas-jelas orang itu kerja di tempat haram, ya jangan. Ya, memang begitu. Nabi SAW mengharamkan ya pendapatan dari zina. Ada hadis sahih begitu. Nabi SAW mengharamkan pendapatan dari curian, dari ghasb, perampasan. Tapi kalau misalnya antum mengambil dari sumber yang satu, gitu kan, maksudnya semua pemahamannya sama tadi, beberapa ustadz silahkan saja. Kalau saya sarankan teman-teman yang sudah hadir di pengajian kita ini sudah tahu ini pemahaman yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dimanapun pengajian yang ada sunnah Nabi SAW silahkan. Kalau ada berselisih pendapat boleh ditanyakan. Saya luruskan dulu pemahaman di sini ya. Saya pernah memang membahasakan hibah itu pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari memang sumber dia dari uang haram, uang korupsi, uang curian, uang yang haram dari riba dikasih kepada kita. Kita nggak boleh terima kalau jelas-jelas dari sumber yang haram. Ini sudah pernah memang saya bahasakan. Tetapi kalau ada ustadz lain yang bilang, oh iya, kalau memang diberikan hibah, kita nggak usah, ya, misalnya, ya itu haram kita tahu, ya terima saja. Mungkin dia punya sumber yang lain. Allahu alam, dalilnya dia seperti apa. Kalau pendapat saya tadi itu karena saya ambil dari guru-guru saya, lebih berhati-hati. Karena masalahnya hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara pakaiannya, bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan, ya, tidak pakai alas kaki, miskin sekali. Allah terima doanya. Bagaimana Allah terima doanya dari seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya berantakan dan tidak punya alas kaki, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya, artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram, berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Setahu kita teman ini kerja di sebuah kantor yang tidak ada masalah. Oh ya sudah, ambil aja, nggak usah bilang ini halal atau haram, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau jelas-jelas orang itu kerja di tempat haram, ya jangan. Ya, memang begitu. Nabi SAW mengharamkan ya pendapatan dari zina. Ada hadis sahih begitu. Nabi SAW mengharamkan pendapatan dari curian, dari ghasb, perampasan. Semua tidak dibolehkan. Banyak hadis berbicara masalah hal tersebut. Ustaz, saat akan sujud, manakah yang lebih dahulu diturunkan, tangan atau kedua dengkul? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan mengatakan dua-duanya boleh diamalkan. Boleh diamalkan karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Saya simpulkan begitu saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau antum merasa tangan lebih dulu, lebih nyaman, lebih mudah sujudnya, maka silahkan. Kalau antum merasa dengkul lebih dulu, maka tidak ada masalah. Tentu ini khilaf di antara ulama panjang lebar ya. Ya, ada yang mengatakan dengkul dulu, ada yang mengatakan telapak tangan dulu, dan memang tradisi ulama ya, karena memang sudah padat masya Allah ilmu mereka, maka mereka kadang-kadang dalam satu masalah itu detail sekali. Ya, bagi saya dan antum penuntut ilmu yang masih baru mulai, lebih baik kita mengambil yang sudah disimpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah panjang lebar menjabarkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan, kalau saran saya, seorang muslim dari dalil-dalil ini menyatukan keduanya, sekali ini, sekali ini, karena dua-duanya memiliki dalil, dan saya pun menyampaikan ke antum kesimpulannya. Membuat cerita fiktif tidak diperbolehkan, seperti cerita heroik Spiderman, Batman, Superman dan lain-lain. Bagaimana jika kita membuat cerita fiktif yang digunakan sebagai dakwah, seperti halnya saat ini banyak novel fiktif dengan gender islami dan mengandung nilai dakwah, dan banyak juga yang diangkat ke film layar lebar. Teman-teman sekalian, saya sudah bahasakan, dalam Islam tidak ada dongeng, tidak ada cerita bohong, ya, tidak ada rekayasa. Kisah nyata. Kita punya kisah nyata banyak, gitu kan? Kisah orang-orang soleh, kisah umat-umat sebelum kita yang disiksa, kisah para nabi, banyak. Ya, sahabat Nabi saja yang akan kita bahas setiap bulannya dengan izin Allah itu tablik akbar, ada 100 dalam satu kitab.
Itu masih baru yang diangkat yang kira-kira memang memiliki fadilah-fadilah khusus. Tapi kalau jumlah sahabat itu luar biasa, tidak terhitung. Ada sebagian ulama mengatakan sampai 70.000 jumlah mereka, gitu kan? Banyak sekali. Tidak habis-habis kisahnya itu kalau mau diangkat, kisah orang-orang soleh ini. Jadi kita punya kisah nyata, kita nggak punya dongeng memang. Nggak usah teman-teman sekalian sibukkan diri menyusun sebuah kisah fiktif walaupun Islami. Karena setahu saya tidak boleh kita menyampaikan sesuatu berita yang bohong. Fiktif itu sebenarnya bohong, gitu kan? Kalau bahasa langsungnya, ya kita kan membuat cerita yang bohong, gak ada, gitu kan? Maka seseorang yang menukil sesuatu yang bohong untuk memberikan petunjuk kepada orang itu tidak boleh. Itu sebab kesesatan sebenarnya. Sebab kesesatan. Karena kebanyakan orang jadi sesat karena misal seseorang mau membuat orang lain taubat, lalu dia buat cerita kesannya ada orang yang kemarin tuh tabrakan gara nggak sholat, kepalanya pecah. Oh, apalah segala untuk membuat orang tersebut takut supaya dia sholat. Tapi itu tidak boleh dalam Islam. Anda kalau kembali kepada para ulama yang faham sunnah, mereka pasti mengatakan tidak boleh mutlak. Datangkan kisah-kisah nyata kalau memang betul kebetulan ada orang yang sholat, ya tidak sholat kemudian memang betul terjadi azab Allah padanya, disampaikan, itu baru boleh. Jadi kisah-kisah nyata. Makanya kita lihat di dalam buku-buku para ulama kita dulu itu mereka menulis kisah-kisah nyata. Ya, dan kalau kita mengangkat kisah nyata teman-teman sekalian itu akan memberikan pelajaran memang karena kejadian nyata, fakta lapangan, gitu kan? Fakta lapangan. Mungkin Anda belum tahu ada kisah yang dinukil oleh para ulama itu terjadi tahun 270 Hijriah. Kisah nyata. Seorang hafidh Quran bernama Abdah bin Abdurrahman. Riwayat lain mengatakan namanya Abdullah. Tabi'in, hafal Quran, mujahid. Setiap hari berperang, membunuh orang kafir sampai dia di saf pertama pasukan jihad muslimin menyerang Romawi. Itu kisah nyata ini, terkenal di tahun 270 Hijriah. Tapi diambil pelajaran bagaimana syaitan tidak membiarkan menggoda orang, ya, dan menunggangi apapun di depan dia yang bisa menjadi fitnah untuk merusak imannya, gitu kan. Akhirnya pada saat tiba di satu benteng Romawi, dan benteng Romawi itu sangat kuat, gitu kan. Nah, salah satu ciri benteng Romawi itu memiliki perempuan-perempuan yang terkenal punya kecantikan. Jadi memang orang-orang, kalau kita sekarang mengatakan orang bule, gitu kan. Kemudian sering mereka untuk melemahkan pasukan Islam, mereka bukan melemparin senjata, tapi di benteng-bentengnya didirikan wanita-wanita gitu. Dipajang oleh mereka wanita-wanita sengaja dengan baju yang terbuka, dengan rambut yang terulai, gitu kan. Ternyata si Abdah bin Abdurrahman ini melihat seorang wanita yang sedang dipajang oleh orang Romawi itu, lalu dia terpengaruh. Terkena memang fitnah yang sedang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Lalu dia tiba-tiba mengirim surat, Allahu a'lam bagaimana cara pada saat itu kepada wanita tersebut. Kemudian dikatakan bagaimana supaya saya bisa atau kamu bisa menjadi istri saya, ataupun seperti itulah bahasanya. Kemudian perempuan itu membalas mengatakan masuklah Kristen. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Tabi'in ini murtad. Dia masuk ke benteng orang Romawi tadi, dia bilang baik saya siap. Dibukakan pintu gerbang dengan cara mereka pada saat lalu masuk murtad, lalu menikah dengan wanita tersebut sampai punya keturunan dan meninggal dalam keadaan kafir. Sampai-sampai Al-Quran yang dia hafal sebelum dia meninggal didatangin oleh beberapa orang Islam untuk mengajak dia kembali Islam. Ditanya mana Al-Quranmu selama ini? Dia bilang semuanya hilang, tinggal 2 ayat yang saya hafal. Ayat itu kurang lebih Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, nanti hari kiamat orang-orang kafir berharap kalau mereka meninggal dalam keadaan Islam, seakan-akan Allah sedang mengingatkan dia. Ya, jadi sebenarnya di sini kisah nyata memang begitu. Ya, ini menjadikan pelajaran, bukan menyedihkan bagi umat Islam, tapi kisah nyata memang betul terjadi, diceritain untuk diambil pelajaran. Seperti itulah. Dan kita punya banyak kisah, gitu kan? Banyak kisah-kisah yang nyata yang lebih baik itu diangkat. Gitu. Apakah di Indonesia sudah ada mahkamah atau pengadilan syariah? Apakah pengadilan agama yang sudah merupakan merupakan syariah, namun kebanyakan kantor pengadilan itu hanya mengurus pernikahan, perceraian, rujuk dan harta gono gini. Nah, tentu kalau kita katakan pengadilan agama yang 100% itu belum ada, gitu kan? Itu kita harus akuin, di Indonesia belum ada. Tapi sudah ada sebagian hukum syariat. Memang tadi perceraian, pernikahan, warisan memang ada, gitu kan, dalam Islam. Tapi kalau kita masuk ke pengadilan agama, memang kalau saya perhatikan ya, poin-poin di pengadilan agama itu sebenarnya hampir semua hukum Islam ada di situ. Cuma memang yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat adalah perceraian, pernikahan, ya, kemudian warisan, itu memang yang paling banyak. Tapi sebenarnya di pengadilan agama itu sudah lengkap tuh poin-poinnya. Kalau kita lihat itu sudah lengkap, hampir semua masalah sebenarnya di situ ada. Cuma memang yang belum tertera masalah kisos, ya,
Masalah pencuri dipotong tangannya dan seterusnya itu memang belum ada. Tapi yang lainnya sudah ada. Tapi kalau saya ditanya apakah itu sudah termasuk pengadilan agama, saya katakan iya. Tapi masih ada hukum yang kurang. Jadi kita juga tidak fair kalau kita mengatakan itu bukan hukum, bukan pengadilan agama, sementara memang ada hukum agama yang sudah diterapkan. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Neraka itu ada berapa? Surga ada berapa? Ya satu. Neraka ada satu, surga ada satu. Itu hadis yang menjelaskan. Makanya namanya cuman satu. Allah SWT menjelaskan tentang masalah neraka, Jahannam. Memang namanya punya benar, tapi satu tempat. Satu tempat. Itu sudah jelas dalam banyak riwayat, banyak ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Dan ulama sudah sepakat juga mengatakan memang surga itu satu dan neraka itu satu. Cuman memang satu tempat ini seperti satu camp, sebuah tempat yang sangat besar, sangat luas, dan dipenuhi dengan segala macam fasilitas. Seperti kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga sebuah tempat memang, tapi dia luas langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan seorang mukmin akan memiliki istana di surga, itu dari awal tanah ke ujung tanahnya itu 40 tahun jaraknya. Memang besar sekali, tidak bisa dibayangkan surga itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, di surga itu semuanya apa yang dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia. Semua yang didengar tidak pernah dengar oleh telinga. Semua yang ada di sana tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Memang begitu. Neraka pun seperti itu, sebuah camp. Tidak ada pernah disebutkan riwayat bahwasanya neraka itu ada beberapa, tapi yang ada adalah nama-nama yang berbeda. Tapi tempat azabnya satu. Cuman memang ada orang munafikin di mana jenis-jenis azabnya ada, orang yang ini, orang yang itu. Memang tempat-tempatnya itu dibagi-bagi. Seperti mungkin sekarang penjara yang memang banyak terbagi-bagi, tapi tentu tidak bisa disamakan. Allahu a'lam.